Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait dengan pola keperilakuan auditor yang beranggotakan Septi Wuri Andayani, Ima Yunita, Febrianti, dan Febrianti Indah Nur Asisa. Nah, di sini pokok bahasan yang akan kita bahas terkait dengan pola keperilakuan auditor yaitu ada 4. Yang pertama, definisi auditing dan auditor. Yang kedua, dilema auditor. Yang ketiga, aspek keperilakuan auditing. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian dilema auditor. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi auditing dan auditor. Di dalam definisi mencakup ada sifat auditing, lingkup auditing, dan sifat umum auditor. Untuk yang pertama yaitu sifat auditing. Nah, dalam istilah auditing, dalam bahasa Latinnya yaitu audier, yang berarti mendengar. Auditor itu sendiri merupakan orang yang mendengar adanya bukti dan berdasarkan pertimbangannya dalam memberikan suatu kesimpulan. Sedangkan auditing itu sendiri merupakan tindakan untuk memverifikasi laporan keuangan. Jadi di sini auditing tidak hanya terbatas pada tindakan verifikasi saja, tetapi juga dalam laporan lain. Misalnya seperti laporan kepatuhan, laporan kinerja atau keuangan dan keuangan, laporan mutu, laporan tanggung jawab sosial, laporan tanggung jawab lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu lingkup auditing. Di sini audit dapat dikelompokkan dari berbagai bidang audit. Yang pertama ada auditing keuangan, yaitu merupakan audit independen yang bertujuan untuk menilai suatu kewajaran laporan keuangan entitas. Yang kedua ada auditing kepatuhan. Yang ketiga ada auditing manajemen, yaitu audit independen yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian implementasi strategi organisasi dan unit dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keempat ada auditing program, yaitu audit independen yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian implementasi rencana strategis atau program-program rencana jangka panjang organisasi dan unit dalam mencapai suatu tujuan organisasi jangka panjang. Selanjutnya ada auditing operasi atau auditing operasional adalah audit independen yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian implementasi rencana jangka pendek, anggaran organisasi, dan unit atau pusat-pusat pertanggungjawaban dalam rangka untuk mencapai tujuan jangka pendeknya. Selanjutnya ada auditing lingkungan, merupakan audit independen yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian implementasi rencana jangka panjang dan jangka pendek lingkungan organisasi unit dalam rangka mencapai suatu tujuan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya ada auditing mutu, yaitu audit independen yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian implementasi suatu sistem mutu jangka panjang dan jangka pendek terhadap mutu masukan, proses, keluaran, dan pelayanan organisasi, serta unit dalam rangka mencapai suatu tujuan tanggung jawab mutu. Dan yang terakhir yaitu auditing sosial, yaitu audit independen yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian implementasi tanggung jawab sosial dalam jangka panjang dan jangka pendek organisasi dan unit dalam rangka mencapai tujuan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu sifat umum auditor. Di sini auditor merupakan manusia yang dapat merasakan emosi dan mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Nah, di sini menurut Albert Hubbard, yaitu auditor merupakan seorang laki-laki paruh baya, pintar, kurus, dingin, dan pasif dengan mata seperti ikan koi. Sopan dalam hubungan, tetapi dalam waktu yang sama juga tidak responsif atau dingin, dan merupakan teman tanpa kehangatan, semangat, dan selera hangat. Sedangkan menurut William Patton,
Auditing itu merupakan berhubungan dengan data yang pasti dan pernyataan yang tepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrianti ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ima Yunita. Selanjutnya adalah tipe auditor. Tipe auditor itu ada 3. Yang pertama internal, yang kedua eksternal atau publik, yang ketiga pemerintah. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja penuh waktu dalam organisasi tertentu dengan tugas untuk mengaudit organisasi atau unit-unitnya tempat mereka bekerja. Tugas auditor internal dapat mencakup yang pertama, auditing keuangan, yang kedua auditing kepatuhan, yang ketiga auditing manajemen, yang keempat auditing program, yang kelima auditing operasional, yang keenam auditing lingkungan, yang ketujuh auditing mutu, yang kedelapan auditing sosial. Yang kedua ada auditor eksternal atau publik, yaitu auditor yang bekerja pada perusahaan-perusahaan jasa audit untuk memberikan jasa audit kepada berbagai organisasi lainnya. Auditor eksternal mencakup akuntan publik dan auditor eksternal lainnya. Akuntan publik umumnya memberikan jasa audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Auditor eksternal lain biasanya melakukan jasa audit terhadap organisasi lainnya dalam rangka sertifikasi auditing mutu untuk memperoleh sertifikasi mutu International Standard Organization atau ISO, sertifikasi mutu lingkungan, sertifikasi tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Yang ketiga ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja sebagai auditor pemerintah di Indonesia itu di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan lembaga-lembaga pemerintah yang memerlukan auditing. Misalnya auditor pajak untuk mengaudit wajib pajak atau pemotong pajak, auditor bea cukai untuk mengaudit wajib sektor bea dan cukai, auditor Komite Pemberantas Korupsi atau KPK untuk mengaudit kasus-kasus korupsi. BPK dapat melakukan auditing keuangan, auditing kepatuhan, auditing manajemen, auditing program, auditing operasional, dan auditing investigatif atau forensik atas kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian. Selanjutnya ada dilema auditor. Pengantar yang pertama, Siegel dan Marconi memberikan contoh dilema auditor di bawah ini, yaitu ada Sarah adalah junior auditor di KAP Nasional, kantor, dan company. Sarah berharap bahwa kinerjanya akan mendapatkan promosi menjadi auditor senior dan percaya dia siap dan akan menikmati promosi diiringi dengan kenaikan gaji. Yang kedua, ada audit ini. FFF merupakan perusahaan yang sudah lama menjadi klien dari subkantor. 2 tahun lalu, FFF membeli sub company selanjutnya disebut sub. Sarah diberi tugas untuk mengaudit sub untuk kedua kalinya. Sarah segera menemukan permasalahan yang ada di sub. Tidak seperti FFF, tempat dia bekerja terlebih dahulu, mempunyai staf akuntansi yang efisien dan terlatih dengan baik yang tidak ditemukan di sub. Yang C ada controller perusahaan sub. Hiram F. Kernsau, ia tidak pernah mengizinkan seorang pun lupa akan pencapaiannya dan dia tidak pernah lupa mengingatkan bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab di sub. Kernsau bergabung dengan sub sejak 1939. Sub diaudit oleh Do It Your Way menyatakan bahwa tidak pernah melaporkan adanya kesalahan di sub. Selanjutnya ada audit sebelumnya. Auditor yang mengaudit sub kali pertama adalah Tony Travolta.
Travolta mengomentari mengenai sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh SUP. Kensau tidak suka dengan apa yang sudah dilakukan Travolta. Kensau merasa bahwa kesulitan dengan audit dan tidak kenyamanannya hasil umpan balik tidak berhubungan dengan kelemahannya. Saat audit kedua mengemukakan bahwa kantor bukanlah pilihan auditor yang baik. SUP membutuhkan auditor lokal, seseorang yang mengetahui SUP. Selanjutnya, memulai audit berdasarkan kertas kerja tahun lalu yang mempunyai tingkat keyakinan tidak memadai, anggaran yang ada sangat ketat sehingga Sarah memastikan bahwa dia tidak akan dapat melakukan pengujian audit dan hanya bergantung pada kinerja audit lalu yang sudah dilakukan. Kensau menganggap bahwa kurangnya pengalaman dan sebagai bukti bahwa banyak prosedur audit kantor yang tidak berguna. F. Konfrontasi. Setelah 1 minggu menjalankan audit, pekerjaan yang ada tertinggal jauh dari jadwal. Walaupun Sarah sudah bekerja dengan jam ekstra, Sarah tetap menyapa stafnya di pagi hari dan juga Sarah tetap menyapa controller SUP dengan ramah. Namun Sarah merasa terguncang, tetapi menyembunyikannya dan tidak merespons. Tadi adalah dilema auditor, contoh dari dilema auditor. Selanjutnya ada aspek keperilakuan auditing. Ini ada 5. Yang pertama, domain auditing. Yang B ada pengeliminasian faktor-faktor personalitas. Yang C, situasi yang mempengaruhi perilaku auditor. Yang D, pengaruh pihak yang diaudit. Yang E, persepsi dan perilaku auditor. Untuk penjelasan tentang aspek keperilakuan auditing akan dijelaskan oleh Febrianti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Indah. Selanjutnya ada aspek keperilakuan auditing. Nah, aspek keperilakuan auditing itu ada yang pertama domain auditing, yang kedua pengeliminasian faktor-faktor personalitas, yang ketiga ada situasi yang mempengaruhi perilaku auditor, yang keempat pengaruh pihak yang audit, dan yang kelima adalah persepsi dan perilaku auditor. Nah, mari kita bahas pertama. Yang pertama adalah domain auditing. Nah, domain auditing itu ada 3 alasan untuk mengadopsi audit keuangan CPA sebagai kerangka lingkungan referensi. Yang pertama ada tujuan unik dari seorang CPA adalah pembuktian kewajaran atau fairness laporan keuangan. Fungsi pembuktian ini merupakan satu-satunya faktor yang membedakan CPA dengan auditor lain dan merupakan fungsi audit yang membutuhkan lisensi. Yang kedua, auditing CPA meskipun lebih sempit dibandingkan auditing manajemen, tetapi mencangkup semua fungsi dasar audit dan semua pola perilaku yang merupakan objek dari pembelajaran auditor. Yang ketiga, adanya pendapat bahwa semua auditor dan auditing berbasis akuntansi adalah relatif sama, lebih kurang sama dalam hal kepribadian dan level kemampuan atau skill. Nah, keberhasilan sebagai seorang auditor itu secara umum diukur dengan cara yang sama bagi CPA dan non-CPA. Selanjutnya itu ada pengeliminasian faktor-faktor personalitas. Nah, dalam mengaudit sependapat mungkin harus mengeliminasi faktor-faktor kepribadian dari pertimbangan mengenai perilaku auditor. Nah, terdapat 5 alasan dari pernyataan tersebut. Yang pertama, ada auditor pemula dipersiapkan secara akademik dan profesional dengan baik melalui pendidikan tinggi dan sertifikasi profesional. Yang kedua, dilakukan penyaringan atau pemilihan awal dan wawancara dengan baik sebelum penugasan dengan tujuan untuk mempekerjakan auditor baru dari kelompok yang sudah diseleksi dengan baik. Yang ketiga, auditor baru dilatih kembali secara luas oleh organisasi tempat kerja mereka. Yang keempat, auditor junior atau muda disupervisi dengan baik oleh auditor senior karena
kompetensi atau pengalaman yang kurang akan menempatkan organisasinya menghadapi resiko. Terus yang terakhir adalah auditor junior tidak banyak dihadapkan dengan pembuatan keputusan mengenai auditnya. Selanjutnya ada situasi yang mempengaruhi perilaku auditor. Nah, hanya terdapat 2 jenis dasar yang dapat menghasilkan situasi dilematis bagi auditor yang sebagai berikut. Yang pertama ada auditor dipengaruhi secara mendalam atau terkadang tidak sadar oleh persepsi dari lingkungan audit yang kondisinya selalu berubah dan oleh pendapatnya mengenai manusia yang terlibat. Yang kedua, auditor secara konstan memecahkan masalah mereka sendiri mengenai hubungan interpersonal seperti antara teman kerja dengan klien, dengan bawahan dan atasan. Nah, beberapa dari hal itu saling tumpang tindih, beberapa di antaranya tidak berhubungan. Setelah itu ada pengaruh auditor. Jadi banyak studi ditunjukkan untuk melihat seberapa tingkat dari audit berpengaruh terhadap perilaku orang lain, terutama kepada mereka yang sedang diaudit atau auditor. Nah, secara umum audit mempunyai pengaruh tertentu terhadap audit. Misalkan akuntan bertahun-tahun dipromosikan terhadap suatu posisi tertentu yang laporan auditnya mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku pembaca laporan keuangan seperti investor dan kreditor. Nah, buktinya tidak lengkap, tetapi riset terakhir mengindikasikan bahwa laporan audit mempunyai pengaruh yang kecil. Walaupun pembaca mungkin membagikan persepsi auditor terhadap laporan keuangan. Nah, bagaimana mereka bereaksi biar bagaimanapun terlihat tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada persepsi dan perilaku auditor. Nah, persepsi dan perilaku auditor ini ada 2, yaitu materialitas dan the Fed syndrome. Nah, dalam auditing, materialitas berhubungan dengan apa yang penting, signifikan atau esensi. Nah, berdasarkan hasil riset yang ada, terdapat 2 hal, yaitu yang pertama, apa yang mempengaruhi tingkat materialitis seringkali ditentukan oleh penilaian atau pertimbangan judgement tentang apa yang material dan apa yang tidak. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang saling berhubungan, bagaimana dan seluas apa pengaruh materialitas terhadap perilaku auditor. Yang kedua, ada the Fed syndrome. Nah, satu kondisi persepsi yang mungkin mempengaruhi perubahan perilaku sering disebut dengan efek halo atau halo efek, suatu persepsi positif tetapi lebih banyak merupakan salah persepsi dari orang lain. Nah, dalam auditing ini, efek halo terjadi saat persepsi auditor diwarnai dan dipimpin oleh keyakinan bahwa kondisi yang ada dalam suatu audit tertentu mungkin terjadi atau mungkin tidak menjadi kasus. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Septi Wuryandayani. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya adalah penyelesaian dilema auditing. Pada buku yang pertama ada pengantar. Di dalam buku pengantar tersebut ada seperti yang sudah diketahui bahwa Sarah berhadapan dengan dilema audit. Sarah tidak hanya mendapat masalah dari klien, tetapi juga berhadapan masalah tekanan internal dari manajer yang sangat ambisius. Nah, di sini untuk menyelesaikannya terdapat pada teori halo effects menyarankan dia akan mencari kertas kerja yang lalu untuk langkah cepat yang akan digunakan sebagai dasar persepsi dari pendahuluannya atau Travolta dan kemampuannya. Bila tekanan meningkat, Sarah semakin bergantung pada pekerjaan Travolta, lebih dan lebih lagi. Perilaku Sarah akan berbeda dari yang
normalnya dia lakukan tanpa tekanan waktu. Selanjutnya, di sini ada hubungan antara pribadi auditor. Untuk hubungan antara pribadi auditor terdapat dua macam. Yang pertama ada transactional analysis. Yang kedua ada terapi rasional emosional. Nah, untuk transactional analysis itu analisis transaksi merupakan kumpulan dari teori. Jadi hanya sedikit nilai praktis bagi perilaku auditor, tetapi konsep pokok dasar aplikasinya terhadap terapan individual. Yang kedua, ada terapi rasional emosional. Di dalam terapi rasional emosional, itu ada beberapa alasan pokok keterfavoritan sistem RAT, Rational MTV Therapy. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama ada RET secara mendasar didesain untuk self-applied. RET tidak membutuhkan tahap tambahan atau ahli terapi. Hal ini menyebabkan sistem ini menjadi lebih murah dan dibandingkan dengan terapi lain. Yang kedua ada RET merupakan sistem yang line-oriented dan tidak membutuhkan jargon yang kompleks. Yang ketiga ada metode RET merupakan sedikit dari metode yang menggabungkan baik psikologi maupun ilmu kejiwaan. Yang keempat ada auditor bangga terhadap langkah rasional dan logika deduktif merupakan mereka, serta RET merupakan teknik yang total rasional. Yang selanjutnya di sini ada kasus. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus dengan judul Etika Profesi Akuntansi dan Permasalahan Audit, Studi Kasus Rekayasa Laporan Keuangan PT DCL. Nah, di sini dalam PT DCL ini letak permasalahan kasusnya tersebut adalah kasus pelanggaran etika profesi pada PT Dutasari Citra Laras disebabkan karena rekayasa laporan keuangan yang disengaja oleh Direktur Umum PT Dutasari Citra Laras atau Mahfud Suwersono. Di sini audit tersebut hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan dan tidak mengetahui adanya faktur pembelian fiktif. Selain itu, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras tidak menjaga integritasnya, tidak berperilaku profesional dan tidak objektif karena telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, di sini selanjutnya adalah letak akuntansi keperilakuannya. Untuk kasus dari pelanggaran etika profesi pada PT DCL disebabkan karena rekayasa laporan keuangan PT DCL. Pada kasus ini terjadi manipulasi faktur pembelian fiktif yang merugikan negara. Seharusnya PT DCL dan pihak yang terlibat harus bertindak profesional dan jujur, sesuai dengan asas-asas etika profesi. Audit PT Dutasari Citra Laras juga kurang bertanggung jawab dan tidak melaksanakan kehati-hatian profesionalnya. Ditunjukkan dengan tidak menelusuri bukti-bukti auditor yang ada, sehingga tidak mengetahui terjadinya rekayasa pencatatan laporan keuangan. Nah, di sini ada solusinya, yaitu seharusnya PT DCL itu dan pihak yang terlibat itu harus bertindak profesional dan jujur sesuai dengan asas-asas etika profesi yang berlaku, di mana seorang akuntan dan auditor itu harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk kesimpulannya pada materi kali ini adalah auditor adalah manusia biasa. Ada beberapa hal yang akan membuat auditor merasa kesulitan, yaitu persepsi audit atau lingkungan audit dan manusia di sekitarnya, serta hubungan interpersonal dengan klien. Sehubungan dengan hubungan interpersonal, auditor dapat melatih keterampilannya pada pemikiran rasional untuk mengendalikan perilakunya. Dengan RET, perilaku negatif auditor dapat diantisipasi secara rasional. Kelebihan fokus terhadap rasionalitas dan dapat diajarkan dan setelah itu dapat diterapkan.